Perencanaan pendampingan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa satuan pendidikan mendapatkan dukungan yang tepat untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Namun, banyak pengawas sekolah yang masih kesulitan dalam melakukan perencanaan pendampingan yang efektif, terutama saat melakukan pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah. Saya contohnya. Terkadang, saya merasa pemetaan komitmen perubahan kepada kepala sekolah berjalan lancar, tapi terkadang juga rasanya ada yang kurang tepat. Untuk membantu saya memperbaiki praktik di masa datang, akhirnya saya sering menganalisis faktor-faktor apa yang mungkin memengaruhi praktik pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah. Dalam menganalisis, saya suka melakukannya secara mandiri. Langkah awal yang saya lakukan dengan menulis dan membuat buku catatan sehingga saya mampu merefleksikan hal-hal yang sudah terjadi. Dari sinilah proses analisis dimulai. Biasanya saya melakukan ini di kantor saat sedang tidak ada pendampingan, saya coba menulis untuk menganalisis. Namun, saat mulai menulis, saya terkadang bingung bagaimana menulis dengan struktur yang jelas agar mudah dipahami. Saat membacanya kembali, saya merasa ada ide yang tidak tepat dan saya kerap merasa tidak tahu bagaimana menindaklanjuti hasil tulisan. Saya bingung menganalisis tulisan saya sendiri. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu kita dalam melakukan proses analisis. Saya ingat teman saya pernah memberitahu tentang SOAR, yaitu Strength, Opportunity, Aspiration, Result. Dari sini saya bisa melakukan analisis apa kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil dari hal yang saya ingin fokuskan, yaitu faktor yang memengaruhi pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah. Pertama kali saya coba isi bagian Strength. Apa sih yang menurut saya bagian yang paling kuat? Bagian paling kuat dalam proses ini menurut saya ada beberapa kepala sekolah yang sudah mau terbuka untuk refleksi keadaan sekolahnya. Ya, terkadang susah juga untuk mengingat-ingat. Makanya saya melihat buku catatan saat saya memetakan komitmen perubahan kepala sekolah. Ini membantu sekali dalam proses analisis saya. Saat menganalisis, terkadang juga tidak berjalan mulus. Maksudnya, saya suka bingung gitu. Ini apa yang harus saya lakukan ya? Oleh sebab itu, dalam prosesnya, saya juga suka bertanya pada rekan sejawat untuk memberikan inspirasi atau masukan. Nah, setelah mendapatkan pencerahan dari rekan sejawat, saya jadi lebih percaya diri untuk melanjutkan proses analisis ini sendiri. Misalnya, saat untuk mengisi kolom O, A, dan R, ada rekan sejawat yang pernah bercerita terkait kepala sekolah yang tidak mau terbuka dan jujur. Kemudian, saya menyadari bahwa kepala sekolah dampingan saya juga ada yang sulit untuk terbuka akan masalah yang dihadapi. Dari sini, saya sudah dapat mengisi kolom kesempatan dan aspirasi. Di kolom kesempatan atau O, saya tulis keterbukaan kepala sekolah tergantung pertanyaan pemantik yang saya lontarkan. Pastikan gunakan pertanyaan terbuka dan ekspresi yang tidak menghakimi. Untuk di kolom aspirasi, saya ingin sekali untuk coba berlatih teknik coaching. Saat semua tabel sudah terisi, saya jadi tahu apa yang saya akan lakukan. Saya isi di kolom R atau result. Menurut saya, pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah dikatakan berhasil jika semua kepala sekolah yang saya dampingi dapat terbuka dalam berefleksi sehingga dapat dilihat kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Nah, sampai di sini sudah selesai. Coba kalau saya cermati, ternyata terlihat jelas apa peluang, aspirasi, dan hasil yang saya dapatkan. Semuanya sudah jelas dan bisa ditindaklanjuti.
Proses analisis ini penting banget membantu saya dalam melihat benang merah faktor apa sih yang memengaruhi dalam memetakan komitmen perubahan kepala sekolah. Saya jadi tahu gitu beberapa faktor seperti kemampuan komunikasi saya dalam menggali informasi dari kepala sekolah yang perlu saya tingkatkan dan kemampuan berefleksi kepala sekolah yang juga perlu kita kuatkan. Faktor-faktor ini adalah yang utama memengaruhi praktik pendampingan saya selama ini. Dengan menganalisis praktik pemetaan komitmen perubahan yang akan dilakukan di masa datang menjadi lebih baik. Saya jadi semakin semangat dan percaya diri dalam merumuskan strategi dan metode pendampingan yang lebih efektif.